tidak bisa merubah diri saya sendiri dan keluarga saya, nggak akan ada yang merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau dia mau berusaha sendiri. Percaya nggak percaya, saya dulu itu bekerja sebagai kuli menurunkan tebu di pabrik itu. Padahal dulu masih 15-an tahun. Memang keadaannya juga terpaksa. Sekolah itu susah banget mas, karena mengingat saya dari SD mau sekolah ke SMP itu berat mas, karena saya milih sekolah di swasta mas, gratis sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kholis. Saya adalah owner di Barbershop Tulungagung, Mbahman Barbershop, kemudian Holis. Dulu juga punya Alfa Barbershop, tapi sekarang udah vakum. Kemudian umur saya 27 mau 28 tahun lah. Lokasi usaha saya di Tulungagung, tepatnya di Jalan Mastrip, perempatan Jepun, ke selatan 500 meter timur jalan. Ada juga di Gerai Kepatihan, depan SD Kepatihan 23, barat jalan. Sama di depan Pasar Burung Tulungagung. Karena memang dari awal profesi kita sudah sebagai tukang cukur. Awalnya dulu memang belum barbershop sih, potong rambut biasa. Dulu saya pernah belajar kepada seseorang di pangkas rambut, lokasinya di Lamongan. Karena dulu juga belum terlalu pesat sampai seperti sekarang ini barbershop, masih ada beberapa. Kemudian saya mengembangkan lagi di situ hanya 1 tahun, terus kemudian saya mencari ilmu lagi mas, ikut orang lagi di dunia salon. Dulu saya ikut salon, biar biar mengetahui caranya keramas, hair wash, kemudian kerimbat, hair coloring. Karena mungkin di barbershop sendiri juga pelayanan seperti itu butuh. Makanya kita kedepannya pengen buka barbershop karena menerapkan ilmu kita memang bidangnya itu. Ceritanya dulu saya itu lulus SMP mas. Memang notabene dari keluarga saya kurang mampu. Bapak saya itu sebagai buruh. Saya juga pengennya sekolah mas awalnya dulu. Saya mikir nanti kalau saya sekolah mungkin memberatkan orang tua. Dulu juga sempat daftar mas, tapi karena saya mikir-mikir lah, akhirnya saya tidak jadi sekolah. Akhirnya saya memutuskan untuk mondok. Dan setelah mondok beberapa tahun, setahun lah, saya ditugaskan di Lamongan mas untuk ngajar TPH. Sela-sela waktu longgar saya ikut beberapa keterampilan di sana di Lamongan. Itu ada mungkin warung, saya ikut warung. Di situ ada orang ketambak, saya ikut ketambak, dan dapatlah ilmu. Di situ ada orang yang punya potong rambut biasa. Kalau dulu belum ada barbershop mas, potong rambut biasa. Dari situ saya izin ke yang punya, bolehkah saya belajar di situ? Nah, ternyata boleh. Dan alhamdulillah selang beberapa bulan saya sudah bisa dan dikerjakan di situ. Sampai setahun lah saya bisa di situ. Sekolah itu susah banget mas, karena mengingat saya dari SD mau sekolah ke SMP itu berat mas, karena saya milih sekolah di swasta mas, gratis sekolahnya, kemudian mungkin yang tidak mampu dibantu. Dan waktu sekolah pun orang tua juga masih susah mas, kita masih nyambi-nyambi bekerja. Bahkan dulu pas waktu kelas 3 SMP saya di sekolah itu jualan pulsa mas. Percaya nggak percaya, saya dulu itu bekerja sebagai kuli menurunkan tebu di pabrik itu. Padahal dulu masih 15-an tahun. Memang keadaannya juga terpaksa. Awalnya tidak kuat mas, satu ikat tebu itu beratnya 30-50 kilo mas. Bayangkan itu 2 orang sama kakak saya. Dulu awalnya nggak kuat, terus talinya itu saya bongkar sedikit-sedikit gitu mas. Akhirnya beberapa bulan kemudian sudah kuat mas, sehari bisa 2 truk, 4 truk, 5 truk bahkan. Kita memang nekat pada saat itu. Kalau dulu kan harapan saya bekerja itu belum punya HP mas, pengen punya HP mas, maklum lah masih sekolah, pengennya jajan bisa sendiri, beli HP sendiri, mungkin beli sepeda sendiri. Karena minta bapak minta ibu itu
karena nggak ada mungkin dimarahi terus Mas ya. Penghasilannya alhamdulillah lumayan Mas, dari satu truk itu 20.000 satu truk, itu dibagi 2 orang sama kakak saya berarti kan 10-an ribu. Pernah Mas waktu itu sering ketika pas waktu hujan itu datangnya truk itu pagi Mas, subuh gitu Mas. Berarti sebelum sekolah itu saya udah keringetan dulu nurunkan tebu itu. Bayangkan 50 kilo Mas, kalau pas kolongannya dari pabrik-pabrik besar itu kan gede-gede Mas. Nggak kepikiran kok bisa kuat ya. Allah paring gitu Mas, luar biasa. Bahkan di truk itu hewan-hewan kecil-kecil yang menyengat-nyengat itu banyak, kalajengking, semut besar dan lain sebagainya, tidak terhitung Mas itu. Saya pernah mengeluh Mas, kok saya seperti ini, dilahirkan seperti ini. Dulu saya sering diejek Mas, karena kan keluarga saya orang tidak mampu Mas, sering diejek, awak wong bahasa Tulungagungnya wong melarat, wong kere, beli apa-apa tidak mampu. Nah itu yang menjadi motivasi saya Mas, karena juga sempat mikir lah kalau kita itu tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari orang seperti apa Mas. Tapi kita salah kalau kita memilih mati menjadi apa. Kita diberikan tangan, diberikan kaki untuk berusaha. Harusnya kita harus jauh lebih berkembang lagi, jauh lebih baik, bisa merubah keadaan kita sendiri. Di usia 19 sekarang tahun 2014 saya merantau Mas ke Saudi Arab. Sempat ke sana 2 tahun ya, niatnya sambil ibadah juga. Sedikit-sedikit saya dapat modal dari sana Mas. 2 tahun itu sebelum pulang itu sudah planning Mas, mau buka barbershop karena dulu memang keterampilannya saya di situ. Sebelum saya pulang beberapa bulan itu saya sudah planning booking tempat Mas. Dapatlah rekomendasi dari teman tempat ini. Di 2017 saya dapat ini, buka awal modal dari saya merantau itu Mas. Kalau saya tidak bisa merubah diri saya sendiri dan keluarga saya, nggak akan ada yang merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau dia mau berusaha sendiri. Akhirnya saya juga pengen, masa keluarga saya seperti ini terus. Akhirnya merantau itulah Mas. Kerjanya di bangunan sih Mas, sebagai kuli. Dulu namanya itu steel fisher atau yang ngerancang besi sebelum dicor. Kalau di sana tukang besi. Dulu memang usia saya masih 19 tahun Mas, nekat banget. Di usia segitu mungkin masih seneng-seneng mainnya, mungkin masih seneng-seneng ngopi dan lain sebagainya, tapi saya sudah merantau. Memang di persyaratan merantau itu tidak bisa Mas. Akhirnya saya nekat, dari KTP saya yang masih 19 tahun itu dituakan menjadi 23 umurnya. Jadi biar bisa ke sana itu dituakan. Ceritanya dramatis Mas. Memang dulu itu di sana itu kan kontraknya 2 tahun. Tapi karena PT-nya itu banyak problem, apalagi pas waktu itu ada kejadian di sana itu kren yang jatuh itu banyak korbannya itu, kita sempat 8 bulan itu tidak bekerja Mas, tidak dipekerjakan. Cuma dibayar gaji pokok itu. Terus di sana itu vakum selama 8 bulan. Kita mungkin cari kerja-kerja di luar Mas. Kayak pas musim umroh kita ikut catering biar dapat penghasilan Mas, karena udah tidak dipekerjakan, cuma di mes saja, kemudian cuma dikasih makan saja, nggak dipekerjakan karena sudah vakum. Sampai 8 bulan itu kita cari kerja-kerja luar lah. Tapi alhamdulillah karena kita juga butuh, hasilnya dari kerja meramut orang-orang umroh itu lebih banyak Mas dari kerja di bangunan. Kadang ada jamaah-jamaah umroh itu yang ngasih tips, suruh bantu apa, mungkin dorong orang yang umroh dan lain sebagainya. Di situ banyak dramatisnya pokoknya ketika saya merantau di sana itu. Waktu saya pulang itu kan tidak semua saya himpun sendiri lah uang dari gaji saya bekerja di sana. Saya mungkin kirimkan ke rumah untuk orang tua dan lain sebagainya. Kalau waktu saya pulang itu cuma membawa uang 40-an juta Mas. Kemudian planning saya kalau mau buka usaha itu tidak nanggung-nanggung Mas. Dulu saya memang buka menengah lah, tidak dari kecil banget enggak. Saya habis 35 juta untuk sewa tempat, rehab dan sebagainya. Saya langsung nekat buka usaha barbershop itu. Pertama kali namanya Bahman Barbershop Mas. Bahman itu filosofinya kita ambil dari kakek saya, ayah dari bapak saya itu namanya Mbah Sulaiman, untuk mengenang namanya dia karena dia itu seorang tokoh gitu kalau orang dulu Mas. Dia hargai. Meskipun saya belum menjumpai kakek saya itu, tapi sering diceritai sama ayah saya tuh, wah kakek kamu gini-gini bagus. Akhirnya saya memberi nama, memang julukannya Bahman, saya kasih Bahman itu aja. Dulu
memang awalnya belum banyak Mas, cuma kita sudah planning, kita buka kaca itu 3 kursi Mas. Cuma saya saja Mas, sebagai owner juga motong di situ, menerima customer. Di 2 bulan pertama kita yang nyukur terus. Alhamdulillah karena kita sosial medianya aktif Mas, kita promosi lewat Facebook, IG dan lain sebagainya. Akhirnya 2 bulan itu pertama itu rame Mas. Kita nggak ngatasi, saya nggak ngatasi, nyari partner tambahan 1 orang. Kebetulan alhamdulillah dapatlah 1 orang. Berkembang lagi, tambah rame lagi. Tapi di sisi lain saya ada problem Mas, karena belum punya ilmunya merawat karyawan atau merawat partner itu. Di 4 bulan setelah dia kerja itu, dia karena sudah cukup, terus ilmunya sudah dapat dari saya, dia resign Mas, buka sendiri. Karena mungkin ya manusiawi Mas, dia udah punya modal, terus akhirnya buka sendiri. Dan saya waktu itu juga kebingungan, kok buka sendiri, apa yang salah dengan saya? Akhirnya berbenah lagi, terus dapat lagi Mas 1, dapat setelah dia resign, dapat lagi partner 1 lagi. Yang saya pelajari dari keluar masuknya karyawan itu, mungkin kita kurangnya komunikasi, mungkin kita belum bisa mencukupi kebutuhan, mungkin di sisi lain pendapatan di sini mungkin kurang, ataupun mereka memang planningnya untuk ikut saya itu ada misi pengen buka sendiri Mas, karena udah dapat customer banyak di sini, kemudian mereka tahu ketika saya mau buka sendiri, hasil dari customer sini mungkin mereka sudah mampu, akhirnya mereka keluar Mas. Sistem baru-baru ini memang kita upayakan ketika ada karyawan baru Mas, di 3 bulan pertama itu kita kasih gaji, mengingat karyawan baru itu belum mempunyai pelanggan yang aktif Mas, masih pengenalan dengan customer baru. Kemudian di 3 bulan selanjutnya kita beri pilihan Mas, entah dia mau gaji atau dia mau presentasi, terserah dia mau presentasi atau gaji, kita beri pilihan. Memang dulu itu Mas, problemnya kita kalau ada capster cocok dengan 1 itu ya 1 itu Mas. Kita membranding barber kita Mas, bagaimana pelayanannya itu semua sama, kemudian cara berbaur dengan customer itu sama. Jadi ketika customer datang itu siapa saja yang motong itu mereka bisa cocok. Dulu customer datang kemudian pengennya nunggu yang itu, meskipun antri tetap cocok dengan yang itu Mas. Tapi sekarang kita bikin membranding bagaimana siapa saja yang cukur di tempat kita itu pelayanannya sama Mas. Di 3 bulan pertama kita buka Mbahman Barbershop di lokasi Jalan Mas Trip ini, alhamdulillah udah balik modal Mas. Terus saya nekat buka cabang yang kedua, meskipun SDM kita masih amburadul, mungkin penataannya belum maksimal, saya nggak mikirkan itu, pokok jalani aja deh. Kita buka cabang kedua itu di Kepatihan Mas. Alhamdulillah rame juga Mas, karena mungkin namanya brandingnya Mbahman itu sudah mengena. Kemudian mungkin yang arah dari kota-kota itu arahnya ke Kepatihan Mas. Di sana kita buka 2 kaca, 1 kaca untuk anak-anak, ada kursi mobil-mobilan gitu. Tapi sempat pindah, yang punya awal itu meninggal dunia Mas. Habis itu problem, tempatnya mau dijual, kita nggak berani pindah. Yang kedua itu sudah perjanjian 2 tahun. Setelah 2 tahun kelihatan rame, dinaikkan tinggi Mas harganya kontrakan itu. Akhirnya saya sebelum pindah itu sudah keliling-keliling cari pengganti, ternyata dapat harga yang sama dengan tempat yang lebih besar. Lanjut ke cabang ketiga. Dulu kan saya punya sistem kayak gini Mas, saya dapat uang berapa langsung saya ubetkan. Saya nggak mikirkan diri saya, pokoknya saya pengen buka cabang banyak. Akhirnya di tahun ketiga saya buka cabang yang ketiga di Mangonsari dulu. Dalam 1 waktu itu kita buka langsung 2 cabang Mas, di Beji depan Pasar Burung. Itu kita bukanya mengambil momen 2 bulan sebelum Ramadan. Awal-awalnya memang rame Mas. Kemudian karena berjalan terus sampai beberapa tahun, karena pandemi itu vakum banget, apalagi yang di Mangonsari itu vakum. Sering gonta-ganti orang, terus kemudian pengelolaannya juga belum matang, terus pengawasannya juga tidak bisa maksimal. Kadang karyawannya itu mungkin pas waktu sepi ditutup, sering tutup dan lain sebagainya. Akhirnya operasional tinggi, jadi
tidak nyucuk mas, akhirnya yes. Kemudian yang satu itu barber tapi belum besar, cuma kecil lah, ukuran 4x3. Itu memang saya prioritaskan untuk kursus mas. Dulu saya buka kursus yang dekat pondok sini, saya lebih memaksimalkan cabang-cabang saya yang tinggal ini mas, karena mengingat meskipun saya dulu punya 6 cabang mas, dengan banyak juga karyawannya, problemnya juga banyak, sekarang tinggal 3 ini, malah saya alhamdulillah hasilnya lebih banyak di 3 cabang ini mas, karena dulu mungkin operasional juga tinggi mungkin. Kalau sekarang kan satu cabang bisa 5 kursi, terus 4 lah, kemudian ada kasirnya itu juga berpengaruh banget mas terhadap barbershop itu, karena mereka, kita bikin sistem operasional, setiap ada orang datang, selamat datang di Mbahman Barbershop, kita sapa, terus kemudian ngisi daftar kehadiran itu mas, dimintain nomor WA, nanti kita broadcast, kalau ada promo mereka kan akan tahu. Kalau dulu nggak ada kasir itu, yang nyukur juga mereka, kemudian kasir juga mereka, yang bersih-bersih juga mereka semua, jadi mereka menghandle semua. Ada beberapa pelayanan untuk membedakan kita itu beda dari yang lain intinya. Setelah potong kita kasih hair wash atau keramas, kemudian kita hot towel atau anduk hangat, kemudian ada sedikit relaksasi meses, kemudian kita styling. Itu kita paket-paketkan mas. Satu paket cukur itu sudah mencangkup ke semuanya, biar tidak orang memandang itu oh potong itu sama saja, pokok cukur sudah. Pasarnya di Tulungagung itu tidak sama di kota-kota besar mas. Mereka mungkin mindset mereka, pola pikir mereka itu potong ya potong saja, udah rapi, tipis, selesai. Dulu awalnya pengenalan untuk keramas itu susah mas, sampai 2 tahunan lah. Mereka cuma datang, potong, pulang. Akhirnya kita pikirkan, oh gimana orang itu setelah potong mau keramas gimana? Susah mas awalnya. Nggak mau, karena notabene mereka mikir, oh nanti kalau keramas mungkin nambah biaya lagi. Akhirnya kita kelola, potong itu sama keramas. Keramas atau nggak keramas kita harganya sama. Jadi biar mindset mereka, biar merubah pola pikir mereka, potong itu di barbershop itu beda loh. Ada tawarannya keramas, ada message-nya. Kemudian kita menawarkan juga ada creambath, coloring, mungkin warna, kemudian menutup uban atau toning. Susah untuk kita memberikan pelayanan lebih dari itu. Penawarannya di Tulungagung pasarnya belum sampai segitu. Nanti kita mentoklah di pelayanan maksimal ya paling pewarnaan, creambath dan toning itu saja udah cukup. Itu pun kita tawarin juga banyak yang belum mau mas. Untuk sekarang kita di harga 30 itu sudah pelayanan full total, dari potong rambut sesuai keinginan dia, kemudian setelah potong kita keramasi, kemudian setelah kita keramasi kita kasih hot towel, anduk hangat, kemudian di styling sesuai polanya rambutnya dia, kita kasih minuman free. Sementara ini kalau untung belum banyak sih mas, karena mengingat operasional di barbershop sendiri luar biasa banyak mas. Listrik otomatis ya, kontrak, karena kita tempatnya kontrak, belum punya tempat sendiri, sama gaji karyawan itu yang paling tinggi. Memang kita untuk saat-saat ini menarik pasar mas, kita usahakan pasarnya kita bisa menengah atas biar nama barber kita ini lebih terangkat, sambil menarik barber-barber yang di bawah itu biar ikut naik juga tarifnya, kan masih ada mas. Makanya kita susah naik di Tulungagung itu masalah barber, masih ada yang harganya mungkin pangkas rambut 5.000, 10.000, menaikkan harga tukang cukur dengan pelayanan yang tinggi juga, pelayanan yang berbeda dari tempat yang lain. Omset itu target, memang kita targetkan kepada teman-teman satu hari itu 1 juta mas, satu outlet. Kalau 1 bulan ya kurang lebih 30-an lah satu outlet. Itu enggak seluruhnya bisa mencapai target mas. Insya Allah kedepannya kita evaluasi terus biar mencapai target. Karena mengingat dulu karyawan saya itu monoton mas, pokoknya dia kerja, datang, mereka dibayar, pulang ya udah, nggak ada pemikiran oh bagaimana cara mendatangkan pelanggan mereka, bagaimana. Jadi semua pemikiran kepada saya semua. Akhirnya di beberapa bulan ini setiap pagi itu mereka saya arahkan untuk briefing dan berdoa bersama, tujuannya evaluasi hasil kemarin dan pencapaian target mas. Nanti biar mereka itu lebih bisa berpikir lagi, tidak kerja hanya monoton, ada customer kita cukur enggak, ya oh bagaimana saya bisa targetnya tercapai, bagaimana saya bisa lebih meningkat lagi, menanamkan kemauan kita kepada anggota kita. Itu ya memang susah mas, tapi susah tidak susah kita harus tanamkan biar ada kemajuan. Saya mengajak teman-teman yang kerja di sini itu, ini usaha kalian, ayo sama-sama kita majukan. Barber ini bisa rame, kalian juga dapat manfaatnya, saya juga dapat manfaatnya. Barber ini sepi, mungkin saya akan keluarkan juga karena kita tidak bisa menggaji kan, mungkin gitu. Makanya biar mereka itu terbuka, sama-sama mengangkat usaha ini milik bersama gitu, mempunyai istilahnya pemikiran membangun bersama.
Kalau masalah perubahan, alhamdulillah sudah berubah Mas. Bukan termasuk jasa saya saja, mungkin dari beberapa saudara saya juga berubah. Yang dulu awalnya itu bapak itu bekerja terus, sudah hampir 7 tahun ini beliaunya sudah alhamdulillah tidak bekerja lagi. Tidak ada yang usaha kecuali saya. Kakak saya yang pertama itu menikah, kemudian ikut kepada suami. Nomor 2 itu kakak saya yang laki-laki itu alhamdulillah sekarang dia merantau ke Jepang. Jadi sedikit banyak sangat membantu banget. Termasuk saya dulu ketika waktu terpuruk dalam membuka barber ini, kakak saya juga sangat membantu banget. Waktunya membayar kontrakan tidak ada, waktunya bayar karyawan itu mungkin kita ngeropel-ngeropel. Alhamdulillah dapat pinjaman dari kakak, bisa operasional, bisa tercukupi semua. Kalau adik itu masih kelas 3 SMA, rencana mau lanjut kuliah. Ya kakak-kakaknya yang membantu Mas. Orang tua juga hanya mensupport karena sudah tidak bekerja intinya. Buat teman-teman yang mau usaha atau bisnis, jalani aja dulu. Karena kalau kita tidak jalani dulu, pasti akan mempunyai sifat mendang-mending. Atau mungkin khawatir nanti jalan enggak, akhirnya tidak jadi. Karena mengingat yang merubah keadaan kita ya diri kita sendiri. Kedepannya pasti ada jalan. Di situ ada mungkin kendala-kendala kita benahi sambil jalan. Tidak ada seseorang yang bisa sukses atau bisa berjaya itu tanpa adanya proses. Kita harus berproses dulu, nanti ada kendala kita benahi di jalan, nanti kedepannya kita kalau telaten atau ulet dalam suatu usaha tersebut pasti ada jalan dan pasti akan sukses. Intinya ulet dan telaten, mau mencoba mau berusaha, itu insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.